Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Bersama kita menyanyikan ini dari atas. Kita katakan penyertaan itu. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Sekali katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan segalanya hadir-Mu di kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih
hanya ada oleh anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Hanya karena kemurahan-Nya kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Cukuplah bagiku anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Dengan kasih Kristus, Ibu Sofi, bawa kita dalam doa pembukaan. Dengan kasih Kristus, Ibu Sofi membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Semua yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini, ibadah kami, ucapan syukur kami pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya penyertaan-Mu nyata dalam ibadah ini. Engkau berkati kami semua yang melayani, dan seluruh jemaat, dan seluruh mahasiswa, seluruh staf pimpinan yang ada, kami mau serahkan semuanya ke dalam penyertaan Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai, menyatakan keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa dari tempat ini, shalom. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita ada dalam kasih Tuhan, amin. Kita mau nyanyi lagu pujian dengan sorak-sorai, kita katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Saya jemput teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersukaria, kita bersukacita untuk Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa
kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan, indahnya oh Yesus, sempurnalah kehidupanku saat kau hadir dalam hati, kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan, indahnya oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku saat kau hadir dalam hati, kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupan saat kau hadir dalam hati, kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan, indahnya Yesus Tuhan. Sekali lagi, sempurnalah kehidupan saat kau hadir dalam hati, kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, indahnya kasih setia, tak besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan, indahnya oh Yesus Tuhan, indahnya oh Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, sangat dalam kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita, amin. Hidup kita menjadi dipenuhi kemuliaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya, kita akan menyambut dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita mau menyanyikan satu pujian dengan judul Mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengejar.
lagi kita katakan, mengiring Yesus. Inilah wujud ketaatan kami kepada Engkau. Inilah penyerahan diri kami kepada Engkau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kasih anugerah Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami sudah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berkenan dan menyenangkan hatimu. Saat ini Tuhan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tinggal diam dalam setiap kehidupan kami. Membuat kami untuk kami boleh hidup seturut kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya lanjut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jelas ya. Ya, masih dengan tema yang sama ya, 3 bulan ini, yaitu tentang obedience, ketaatan. Januari kita sudah membahas tentang obedience, Februari kita sudah membahas tentang obedience, dan Maret juga kita masih tetap membahas tentang obedience, di mana minggu pertama telah disampaikan oleh hambanya yaitu tentang the cost of obedience, yaitu harga ketaatan. Yang minggu kedua yaitu the power of sacrifice, yaitu pengorbanan yang memberikan kekuatan untuk dapat hidup dalam ketaatan. Tentunya pengorbanan Kristus yang memampukan setiap orang percaya supaya boleh hidup dalam ketaatan. Minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai the power of obedience atau kekuatan ketaatan. Kekuatan ketaatan yang memampukan kita untuk melakukan apa? Ketaatan ini merupakan sesuatu hal yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kehidupan rohani kita maupun dalam kehidupan dunia teologi maupun dunia sekuler. Ketaatan ini merupakan sesuatu hal yang dituntut oleh kehidupan manusia saat ini. Baik kita harus taat kepada orang-orang di sekitar kita atau pimpinan kita. Baik terlebih kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, di mana kita harus benar-benar taat akan setiap perintah Tuhan kepada kita. Pada saat hari ini kita akan membahas mengenai ketaatan Abraham yang memampukan Abraham untuk melakukan apa, dan itu juga yang akan kita pelajari supaya kita juga setiap orang percaya di mana ketaatan kita memampukan kita untuk boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, Abraham merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang dikenal karena ketaatannya dan imannya kepada Tuhan. Iman Abraham membuat dia mampu untuk taat kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai ketaatan yang memampukanku untuk, saya akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah ketaatan memampukan kita. Ketaatan memampukan Abraham saat itu untuk meninggalkan zona nyaman. Kita bisa membacanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Boleh tim pembaca Alkitab, firman Tuhan boleh membantu saya membacanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4.
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, terima kasih buat bantuannya. LAI dengan jelas mengatakan, membuat judul perikop di situ, Abram dipanggil Allah. Tapi kalau kita melihat di ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saat itu namanya masih Abram ya. Pergilah. Di sini ada kata pergilah. Ini merupakan kata ini merupakan pemanggilan Abram saat itu, dan juga merupakan suatu perintah. Karena di situ adalah ya, itu merupakan kalimat perintah, dan kalau kita melihat juga dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan imperfect, dan benar-benar itu merupakan suatu perintah kepada Abraham, dan di dalamnya mengandung sebuah janji. Tapi pada pagi hari ini kita hanya fokus bagaimana ketaatan Abraham saat itu. Di sini kalau kita melihat kata pergilah, itu merupakan sebuah perintah yang dimana Abraham harus berjalan, atau Abraham harus berangkat, atau Abraham harus meninggalkan. Di sini jelas ya, pergilah. Jadi Abraham harus ada tindakan supaya dia berjalan, supaya dia berangkat, meninggalkan. Itu ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, yaitu pergilah. Lalu pergi dari mana, atau pergi apa yang harus Abraham tinggalkan ketika ia harus berjalan, ketika ia harus berangkat? Yaitu di sini jelas juga Tuhan mengatakan kepada dia, pergilah dari negerimu. Kalau kita melihat dalam di ayat ini dikatakan bahwa Abram saat itu berangkat dari Haran ya, tetapi kalau kita membaca dalam Kejadian Kisah Para Rasul pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 6 dikatakan di situ dengan jelas bahwa saat itu Tuhan memanggil Abraham ketika dia masih di Ur Kasdim. Dan selanjutnya ketika Abram berangkat dari Ur Kasdim ke Haran, Tuhan kembali memanggil dia untuk dia pergi kepada tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada dia. Di sini kita bisa melihat jelas bahwa ketika Abraham harus berjalan, ketika Abraham harus berangkat, ketika Abraham harus meninggalkan, yaitu negerinya, yaitu Ur Kasdim, tanah yang sudah negeri yang sudah lama ditempatinya. Ketika kita melihat bahwa Abraham sudah lama tinggal di sana, tentulah sangat banyak harta benda yang dimiliki oleh Abraham saat itu. Dan bukan hanya itu saja, dan Abraham juga saat itu tinggal bersama-sama keluarganya saat itu. Tapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham bahwa Abraham harus meninggalkan negerinya saat itu. Setelah itu dikatakan lagi, Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya, dan Abraham harus meninggalkan rumah bapaknya. Saat itu ada tiga ya, ada negeri, ada keluarganya, rumah bapaknya. Kalau kita melihat ini merupakan salah satu zona yang sangat nyaman dalam kehidupan Abraham saat itu, di mana dia sudah memiliki harta benda saat itu. Dan kalau kita membaca tentang kehidupan dalam perjanjian lama, Ur Kasdim itu merupakan salah satu negeri yang sangat subur ya, sangat subur, dan banyak, apalagi ya Abraham ini seorang yang kaya, sudah sangat banyak harta benda yang dimilikinya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana walaupun negeri itu sangat subur saat itu, tetapi di dalamnya banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu di sana terjadi banyak penyembahan berhala. Kalau kita membaca di Yosua pasal 24 ayat 2, bahkan keluarganya Abraham juga melakukan penyembahan berhala saat itu.
ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan bagaimana Tuhan harus memanggil Abraham saat itu meninggalkan semua yang dia miliki saat itu, yaitu supaya Abraham benar-benar memiliki komitmen, hanya fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada apa yang dia miliki saat itu. Tetapi walaupun demikian, sungguhlah sangat sulit bagi Abraham untuk melakukannya. Kalau kita ketika kita diperhadapkan mungkin dengan hal-hal seperti ini, ketika kita sudah memiliki hal-hal yang sudah sangat nyaman dalam hidup kita sudah memiliki harta benda, kita sudah tinggal dengan keluarga kita sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk meninggalkan semuanya itu, untuk kita boleh melepaskan semuanya itu. Saat Abraham meninggalkan itu, kalau mungkin di depannya sudah ada sesuatu hal yang sudah sangat jelas, mungkin mudah ya, sangat gampang untuk meninggalkan itu. Contohnya ketika kita diberikan pilihan, tinggalkan tempatmu dan kamu akan menerima tempat yang lebih bagus lagi. Itu mungkin mudah bagi kita untuk meninggalkan. Itu pun kita masih pikir panjang. Tetapi ketika Allah memanggil Abraham, ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham, tempat yang dituju oleh Abraham itu belum jelas, masih samar-samar ya. Jadi kalau kita di posisi Abraham saat itu mungkin, aduh, kalau saya mengikut Tuhan, kalau saya menuruti perintah Tuhan, mungkinkah saya akan mendapat yang lebih dari apa yang saya miliki saat ini? Mungkin akan ada terlintas di pikiran kita saat itu. Tapi Abraham tidaklah demikian. Abraham memiliki keputusan yang tepat saat itu ya. Abraham rela meninggalkan negerinya. Abraham rela meninggalkan keluarganya, sanak keluarganya, semuanya. Abraham rela meninggalkan rumah, harta warisan yang dimilikinya untuk sesuatu hal yang belum jelas, sesuatu hal yang belum terlihat bagaimana negeri itu nantinya. Tapi lewat ini kita bisa melihat bahwa untuk mentaati setiap perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus meninggalkan setiap zona nyaman dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Hal-hal yang membuat kita sulit untuk melupakan, untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Abraham sudah melakukan hal demikian, di mana dia memiliki keputusan saat itu untuk meninggalkan kekayaannya saat itu, untuk meninggalkan keluarganya saat itu, dan untuk meninggalkan tempatnya saat itu, untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Abraham harus meninggalkan sesuatu yang berarti baginya untuk dapat mentaati setiap firman Tuhan. Dan kalau kita melihat bukan hanya sekedar firman Tuhan itu datang begitu saja kepada Abraham saat itu, tetapi Abraham meresponinya dengan baik. Di ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang dipermankan Tuhan kepadanya. Abraham tidak tinggal diam atau hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang datang atau perintah Tuhan yang datang kepadanya saat itu, tetapi Abraham mengambil tindakan saat itu. Ketika dia melepaskan, lalu Abraham pergi seperti yang dipermankan Tuhan kepadanya. Walaupun hal itu belum jelas terlihat, tetapi Abraham benar-benar fokus kepada Tuhan. Abraham yakin dan percaya bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan janjikan yang lebih besar atas kehidupan Abraham. Tetapi yang menjadi fokus Abraham bukanlah berkat-berkat yang akan diterimanya, tetapi fokus Abraham adalah pada Tuhan semata. Mungkin kalau Abraham tidak mentaati Tuhan saat itu dengan dia memilih tetap tinggal diam di negerinya saat itu, mungkin Abraham tidak akan menjadi suatu bangsa yang besar ya. Dari keturunan-keturunannya menjadi bangsa yang besar. Bahkan mungkin Abraham tidak menjadi bapak dari banyak bangsa-bangsa. Bahkan Abraham ini menjadi salah satu teladan iman ketika ia meninggalkan segala sesuatunya, ketika dia mau meresponi panggilan Tuhan dengan langsung bertindak saat itu. Demikian juga kehidupan kita. Saat Tuhan memanggil setiap kehidupan kita, pastilah kita akan meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita. Apa yang kita rasa itu sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus melepaskan itu.
Kita harus meninggalkan itu supaya kita boleh mentaati, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Demikian Abraham sudah melakukan itu, bagi kita juga sekalian. Mungkin saat ini kita sudah melakukannya juga ya, ketika kita dari rumah kita berangkat, kita meninggalkan keluarga kita meninggalkan kebebasan kita untuk kita boleh melanjutkan studi di tempat ini. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan kita fokus kepada, oh saya di sini hanya untuk menempuh perkuliahan saya 4 tahun, untuk mengisi otak saya supaya nantinya saya pintar, saya seperti ini, saya seperti ini. Bukan demikian. Tapi ketika kita memiliki meresponi panggilan Tuhan dengan sarananya setia, yaitu setia menjadi sarana untuk kita meresponi panggilan Tuhan, mari kita melakukannya dengan fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita benar-benar melakukan segala sesuatunya itu fokus untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatunya fokus untuk diri kita, maka mungkin kita akan kecewa. Karena kita di tempat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita dari rumahnya berharap sesuatu hal yang luar biasa, tetapi ketika kita sampai di tempat ini, malah kita melihat teman-teman di sekitar kita, melihat orang-orang di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sulit rasanya untuk kita, aduh ini saya dipanggil Tuhan atau tidak ini. Tapi ketika kita benar-benar memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka apapun tantangan itu pasti kita bisa lewati. Sama halnya dengan Abraham saat itu. Tantangannya ya harus meninggalkan zona nyamannya. Kita juga harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus meninggalkan, melepaskan egonya kita, keegoisannya kita, dan memusatkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur setiap langkah kehidupan kita berikutnya, langkah kehidupan kita ke depannya, langkah kehidupan kita selama kita menjalani studi kita di setia ini. Supaya apapun yang situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita menjalaninya, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tidak menyalahkan lingkungan kita, menyalahkan orang-orang di sekitar kita ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ketaatan memampukanku untuk apa? Yang pertama tadi yaitu ketaatan memampukan kita, setiap orang yang percaya, untuk kita boleh meninggalkan zona nyaman kita. Yang kedua adalah ketaatan memampukanku, memampukan Abraham saat itu untuk melepaskan orang yang paling dikasihi. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 22 ayat 1, 3, dan 10. Minta tolong saya dibantu lagi. Kejadian 22 ayat 1, 3, dan 10. Kejadian 22 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 3. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Yang kedua yaitu ketaatan memampukanku untuk melepaskan orang yang paling dikasihi. Kalau kita membaca ini kelihatannya ya gampang-gampang aja seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana perjuangan Abraham saat itu. Ketika ia ingin mendapatkan Ishak ya. Bukan waktu yang cepat ketika Abraham harus mendapatkan Ishak, anaknya itu. Anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dikasihi.
anaknya yang dikasihinya saat itu. Kita bisa melihat ketika Tuhan memanggil Abraham saat itu di pasal 12, saat itu Abraham berumur 75 tahun. Dan ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Jadi ada durasi 25 tahun ketika Abraham harus menantikan anak, menantikan janji Tuhan, yaitu tentang keturunannya. Dan ketika Ishak sudah lahir, Ishak sudah besar, apa yang Tuhan perintahkan lagi kepada Abraham saat itu? Kita melihat tadi bagaimana kehidupan Abraham yang dia sudah memiliki zona nyaman, sudah nyaman dengan harta kekayaan yang dimiliki, dan ia harus pergi pada tempat yang belum jelas. Jadi Abraham sudah ada di zona nyaman dan Abraham harus meninggalkannya untuk sesuatu hal yang belum jelas saat itu. Dan kita melihat di sini lagi bagaimana Abraham harus melepaskan orang yang paling dikasihinya, yaitu anaknya saat itu, ketika dia sudah menantikan janji itu selama 25 tahun. Saya benar-benar gak habis pikir kenapa Abraham bisa melakukan hal demikian ya. Saya ketika mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya benar-benar tertegur sekali saat itu. Kadang untuk hal-hal yang kecil saja sulit sekali rasanya taat. Apalagi ini sangat besar ya, sangat besar. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham harus mempersembahkan anaknya saat itu. Tetapi apa yang kita lihat dari sini? Abraham tidak berpikir panjang ketika Tuhan memberikan perintah itu kepada Abraham. Padahal kalau kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham saat itu, bahwa dari keturunanmu lah engkau akan, dari keturunanmu sendirilah engkau akan janji waris itu dari keturunannya sendiri. Tetapi Allah seakan-akan nggak konsisten ya. Kalau dari keturunanku, harusnya Abraham berpikir seperti itu. Kalau dari keturunanku, dan itu kenapa harus dipersembahkan? Tapi Abraham tidaklah ragu-ragu akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya saat itu. Abraham memiliki ketaatan yang luar biasa saat itu. Apa yang dilakukan Abraham ketika firman Tuhan datang kepadanya? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Tuhan sudah tahu bahwa Abraham mengasihi anaknya, tetapi Allah, Tuhan tetap memerintahkan supaya Abraham untuk mengambil anak itu, dan bukan hanya mengambil, tapi harus mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Artinya harus dibunuh ya anak itu. Sudah menantinya lama, ya sekarang Tuhan suruh bunuh lagi. Ya Tuhan, ini maksudnya bagaimana ini? Ya tetapi Abraham tidaklah berpikiran seperti apa yang kita pikirkan saat ini, tetapi tindakan iman yang sangat jelas saat itu, di mana ketika firman Tuhan itu datang kepada Abraham, dan keesokan harinya Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan saat itu. Abraham melakukannya dengan segenap hati loh, bukan dengan aduh nanti anakku ini kalau ini nggak korbankan bagaimana, enggak. Tetapi Abraham melakukannya dengan segenap hati. Terlihat bagaimana Abraham mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan kayunya, mempersiapkan pisaunya, mempersiapkan perjalanan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk mereka boleh pergi ke tanah Moria saat itu. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak ada satu setitik pun keraguan akan keraguan Abraham kepada Tuhan. Tapi Abraham memiliki iman yang teguh, sehingga ketika apapun yang Tuhan perintahkan kepada Abraham saat itu, Abraham mampu lakukan. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang taat, maka kita yang pertama tadi mampu meninggalkan zona nyaman kita. Yang kedua adalah melepaskan orang yang paling kita kasihi, termasuk saat itu adalah Ishak. Abraham sudah mengambil bagian yang tepat dengan mentaati Tuhan saat itu, dengan mempersembahkan Ishak. Walaupun pada akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui bahwa Abraham sepenuhnya fokus pada Tuhan. Abraham tidak fokus pada berkat-berkat yang akan dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Terlihat jelas di sini ketika Abraham sudah menerima berkat atau janji yang Tuhan sudah sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham, bahwa Abraham akan memperoleh keturunan. Seharusnya ketika kalau Abraham hanya fokus pada berkat-berkatnya Tuhan saja, mungkin ya udah sampai di situ aja pengikutannya. Abraham sudah meninggalkan tempatnya dan Abraham sudah memperoleh janjinya, yaitu bagaimana ketika istrinya Sarah yang mandul sudah memperoleh keturunan. Udah sudah selesai, harusnya seperti itu. Tapi tidaklah demikian.
Karena fokus Abraham bukan pada berkat-berkatnya itu. Walaupun di dalam Kejadian 12 tadi dikatakan ketika Abraham meninggalkan mentaati Tuhan, maka Tuhan akan ada berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham. Demikian juga kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana Abraham yang sudah melakukan apa yang dikatakan Allah kepadanya, sekalipun yang mungkin sulit untuk dipahami ya, tetapi ia mampu percaya dan menurutinya dengan tindakan yang nyata, bukan hanya dengan perkataan semata saja, tetapi dengan tindakan yang nyata. Di dalam Kejadian 12 kita melihat bahwa Abraham meresponi setiap perintah Tuhan dengan tindakan yang nyata. Di ayat yang ke-22 juga kita melihat bahwa Abraham meresponi setiap perintah Tuhan, firman Tuhan yang datang kepadanya dengan tindakan yang nyata. Jadi kita bisa belajar bahwa untuk meresponi setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, tidaklah hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan yang nyata. Sehingga ketika Abraham memiliki ketaatan kepada Tuhan, ia benar-benar tidak berpikir panjang untuk mentaati Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hatinya kepada Tuhan. Abraham benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Abraham benar-benar memiliki iman kepada Tuhan. Abraham tidak pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan untuk Abraham lakukan saat itu. Dua hal yang sudah kita lihat, bahkan kalau kita membaca dalam kitab perjalanan kehidupan Abraham, banyak hal-hal yang masih Tuhan perintahkan. Abraham memilih untuk mentaatinya. Abraham melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati ya, bukan dengan hanya melakukan sekedar saja, tapi benar-benar sepenuh hati Abraham melakukannya. Kita bisa melihat mengapa Abraham mampu melakukan itu, karena Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari harta kekayaan yang dia miliki. Termasuk Abraham mengasihi Tuhan lebih dari anak yang dia sudah kasihi itu. Kalau kita bisa membaca sebentar lagi ya, satu ayat lagi lah. Dalam Ibrani 11, minta tolong dibacakan dengan cepat ya, Ibrani 11. Ayat 8 dan Ibrani 11 ayat 20. Ibrani, saya ulangi ya, Ibrani 11 ayat 8 dan Ibrani 11 ayat 17. Minta tolong dibacakan. Ayat 11. 11 ayat 8. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, kita bisa melihat apa yang menjadi kunci ketaatan Abraham kepada Tuhan, yaitu iman. Hanya oleh imanlah setiap orang bisa mentaati setiap perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan motivasi yang benar. Abraham sudah membuktikan hal demikian. Karena iman, maka Abraham bisa taat kepada Tuhan untuk meninggalkan tempatnya saat itu ketika ia dipanggil ke tempat sesuatu yang belum jelas, yang belum ia ketahui. Dan karena imanlah, maka Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya Ishak saat itu, anak yang sudah lama ia tunggu-tunggu, anak yang sudah ia kasihi saat itu, anak yang sudah nanti-nantikan, tetapi ia mampu karena ia memiliki iman kepada Tuhan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita adalah bahwa ketaatan memampukan kita, setiap orang yang percaya, untuk kita boleh meninggalkan zona nyaman kita. Ketaatan
memampukan kita untuk kita melepaskan orang yang paling kita kasihi saat itu? Apa hal-hal yang paling kita kasihi saat ini? Apa kita itu orang tua kita, keluarga kita, studi kita, atau hal-hal apapun itu yang lebih kita kasih? Kita haruslah benar-benar mengutamakan Tuhan. Dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu dapat diukur dari ketaatan kita yang terus-menerus dan konsisten terhadap setiap perintah Tuhan. Cinta akan Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ketaatan ini merupakan hubungan yang dirancangkan Tuhan antara Allah dan manusia. Karena pada dasarnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghendaki manusia itu untuk taat akan perintah Tuhan. Dan iman selalu dinyatakan dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau kita belajar dari kehidupan Abraham ini, ketaatan merupakan cara yang tepat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat dan merenungkan bahwa tidak ada ketaatan yang tidak memampukan. Semua ketaatan kita kepada Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi, tidak ada ketaatan yang merugikan. Tidak ada ketaatan kepada Tuhan yang merugikan setiap kehidupan kita. Walaupun kita melihat seakan-akan kehidupan kita yang lama lebih mengenakan daripada kehidupan kita ke depannya, percayalah bahwa tidak ada ketaatan yang merugikan kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan merenungkan sebuah lagu pujian, yaitu taat dan setia. Bagaimana setiap kehidupan kita mau untuk benar-benar terus taat dan setia kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nanti di akhir saya mohon dengan hormat Kak Riana bawa kita dalam doa ya. Terima kasih Kak. Minta tolong tim pelayan boleh menyanyikan lagu pujian Ku Datangnya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari atas. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu.
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Bapa di surga untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Engkau, bukan karena kami bisa, bukan karena kami mau melakukannya, tetapi itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biar kiranya kami boleh senantiasa mengerjakan setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, teristimewa untuk ketaatan kami kepada Tuhan. Karena ketika kami menjadi pribadi yang taat, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami melakukan ketaatan kami kepada Engkau, kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh senantiasa memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu boleh senantiasa melimpah di dalam kami, supaya ketaatan yang kami lakukan bukan karena kami kerjakan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi semuanya kami lakukan karena kami rindu untuk memuliakan Tuhan, karena kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Saudari Priska yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh semakin tambahkan hikmat-Mu, boleh semakin tambahkan akal budimu untuk bisa semakin hari semakin berkenan dan juga dalam memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga rekan-rekan mahasiswa semuanya, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang jadi doa syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya Yesus Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruhnya sesuatu yang baik. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk terus belajar mengasihi Tuhan. Sebab dengan kita mengasihi Tuhan, kita mampu taat kepada Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan semakin pakai terus dalam melayani, Tuhan semakin berkati, dan semangat terus melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen kami, kepada kakak-kakak alumni, kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembali kepada, saya kembalikan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini kami juga boleh melakukannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati.